إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima kita senantiasa mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan lebih dari 6.000 ayat, maka seluruh ayatnya terangkum dalam surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini. Semuanya berbicara tentang iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta tolong. Di antara makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di antara makna iyyaka na'budu tentunya adalah pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perbuatan, perkataan yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik keyakinan, suatu perbuatan yang lahir ataupun batin, maka ketika kita beribadah kita berikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat inilah semua ayat-ayat yang tercantum dalam Al-Quranul Karim beredar di antaranya. Para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala utus untuk mengamalkan iyyaka na'bud, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala beribadah. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang Rasul, yang Rasul tersebut mengingatkan kaumnya supaya mereka أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, benar-benar beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika beliau berada di kota Mekah, maka beliau mengingatkan kaumnya untuk iyyaka na'budu, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung, niscaya kalian akan berjaya, niscaya kalian akan mendapatkan kekuasaan. Sampai akhir hayatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di nafas-nafas terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaumnya untuk iyyaka na'budu ala la'natullahi 'alal yahudi wan nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kata Rasulullah, kutukan, laknat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang Yahudi dan kepada orang-orang Nasara. Ungkapan ini bisa menjadi satu kabar. Apabila kabar datangnya dari Rasulullah SAW pasti terjadi. Ungkapan demikian bisa jadi sebuah doa, dan doa dari Rasulullah SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kutukan dan laknat akan menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara. Sebabnya apa? Rasulullah sebutkan sebabnya, supaya kita menjauh dari apa yang telah didapat oleh orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur para nabinya menjadi tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan laknat. Awal mula mereka beribadah kepada Allah di tempat-tempat tersebut, sampai akhirnya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Di antara pelajaran yang bisa kita dapat dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada perintah di dalamnya untuk kita memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memurnikan maksud dan tujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan dalam beribadah, baik itu mengharapkan sanjungan, mengharapkan pujian, maka dia telah menodai kalimat iyyaka na'budu. Sehingga dikatakan oleh Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, iyyaka na'budu adalah penawar bagi orang-orang yang mereka ketika beribadah ada di dalamnya riya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sum'ah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang berharap untuk mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat kelak, kemudian dia berusaha untuk ketika beribadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan keselamatan hari akhir kelak dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, memiliki akidah dan pengamalan la ilaha illallah, maka apa yang ia usahakan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, maka sebagaimana iyyaka na'budu pengamalan terhadap kalimat la ilaha illallah, maka pastikanlah antum harus ketahui dan yakini iyyaka wa iyyaka nasta'in adalah pengamalan terhadap kalimat la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya buat kita, tidak ada kekuatan buat kita, tidak ada perubahan pada diri kita kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini mengingatkan kepada kita, siapapun kita, apapun apa yang kita miliki, dan apapun jabatan yang kita pegang, maka semua dari kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, semua kalian, apapun yang kalian miliki, kalian semua berhajat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Adapun yang kaya dan tidak butuh kepada selainnya, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha
yang maha terpuji. Bahkan kita dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala membutuhkan wa iyyaka nasta'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apabila minta tolong kepada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Upayakanlah untuk senantiasa mengamalkan apa-apa yang bermanfaat untukmu. Kita dapatkan satu hadis, ada perintah di dalamnya, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita ditundukkan dan mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang telah diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah katakan, "Wahai Mu'adz, cinta kepada engkau untuk senantiasa berdoa di akhir salatnya, Allahumma a'inni ala dzikrik." Ya Allah, bantulah aku untuk beramal dengan amalan yang paling ringan, yang orang tidak bersusah-susah dengannya, yaitu berzikir kepada Allah, syukur kepada karunia-karunia Allah, dan ketika beribadah memiliki kualitas dan seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.